Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur, karena sampai dengan saat ini, detik ini, kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Al-Fakir kembali lagi ingin menyampaikan ringkasan-ringkasan hikmah. Namun sebelumnya Al-Fakir mohon izin, mohon ridho kepada seluruh para tuan guru, pada seluruh sahabat dan semuanya yang mendengarkan ini semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-37, ke-38 dan ke-39. Nyambung nih ya. Baik, di sini dijelaskan ya bahwa telah ada Allah dan tidak ada sesuatu beserta Allah. Yang ada hanya Allah dan Allah ya. Jadi yang ada itu hanya Allah dan Allah. Sekarang ini ya, atas jadi keadaan yang dulu kala ya, maksudnya yang dulu ke yang sekarang sama ya. Yang ada hanya Allah dan Allah, tidak ada beserta Allah. Sesuatu beserta Allah tidak ada. Yang ada hanya Allah dan Allah, yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang ya. Jadi alam semesta ini adalah makhluk. Seluruh alam semesta adalah makhluk hadis baharu ya, atau diciptakan oleh Allah dan selalu ditopang oleh Allah. Jadi alam semesta itu ijad atau dicipta oleh Allah, ijad Allah. Alam ini tidak terlepas sedetik pun dari bantuan Allah. Artinya apa? Artinya alam ini tidak ada. Jadi alam ini tidak ada karena alam ini tidak terlepas sedetik pun dari bantuan Allah, tidak terlepas dari penglihatan Allah, pendengaran Allah, tidak terlepas dari ilmunya Allah. Dan akan dikupas secara rinci nih di ringkasan hikmah yang ke-38. Jadi di ringkasan hikmah yang ke-38 ini, janganlah melampaui niat yang kamu inginkan daripada selain Allah, karena Allah yang maha pemurah dengan angan-angan manusia ya. Allah itu maha pemurah. Jangan kamu berhadap atau mendatangi untuk menghasilkan hajat-hajat engkau, baik dunia atau akhirat, baik zohir atau batin, kecuali kepada yang maha pemurah ya. Jangan mendatangi selain kepada Allah. Jangan minta kepada orang yang tidak pemurah apabila kita punya hajat.
Karena yang sebenarnya pemurah hanya Allah. Janganlah kita minta hajat kepada makhluk atau melaporkan kepada makhluk. Hanya kepada Allah saja yang maha karim, yang maha pemurah. Al-Karim itu apabila dimintai pasti diberi, dan senang sekali kalau setiap hari atau setiap detik dimintai. Al-Karim itu saking pemurahnya, senang sekali. Allah itu maha karim, ya. Kenapa kita disuruh berdoa pada Al-Karim itu? Karena apabila kita minta pasti diberi, ya. Tapi kalau kepada makhluk, kemungkinan sering diminta akan kecewa kita, dan mereka juga akan malas memberi karena sering meminta. Tapi kepada Allah harus sering meminta, ya. Kita hendak berdoa saja sudah diberi pahala 1. Hendak berdoa, terus berdoa diberi pahala 10. Kemudian Allah akan memberikan apa yang kita perlukan, karena Allah maha tahu yang kita butuhkan, ya. Yang kita butuhkan, tetapi bukan yang kita inginkan. Jadi Allah maha tahu, Allah kabulkan, ya. Apalagi menunggunya terkabulnya itu doa, misalkan itu semua gerak-geriknya, aktivitas kita dihitung ibadah. Apabila kita sabar menunggu, ya. Kita minta ini minta itu, Allah kasih yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan oleh kita, tapi bukan yang kita inginkan, ya. Apabila Allah dimintai pasti diberi, tidak peduli Allah berikan berapapun, ya. Mau minta berapa akan Allah berikan, karena Allah maha kaya, ya, berapapun. Misalkan kita kira-kira minta perlu 1 juta, tapi Allah kasih 10 juta, ya, karena Allah lebih tahu, ya. Allah tidak peduli berapa banyak yang diberi, karena Allah maha kaya, ya. Contoh di dalam hadis Rasul, ya, apabila kita hendak ke pasar nih, atau masuk ke toko, terus kita membaca doa ini nih sebanyak 1 kali, ya, maka Allah akan memberikan kita 1 juta kebajikan. Ada 1 kali doang tuh kita mau ke toko atau masuk pasar itu kita membaca, ya. Doanya kurang lebih seperti ini ketika kita mau masuk toko orang atau ke pasar. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil karim wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Dan kalau kita membaca doa ini 11 kali, maka Allah akan kasih 2 juta kebajikan dan dilipat gandakan. Kurang lebih doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca 11 kali ini dapat 2 juta kebajikan, bahkan dilipat gandakan. Allah itu maha kaya, maha gagah, maha hebat, ya. Dan ini akan bermanfaat atau akan dirasakannya ketika kita sudah meninggal, sudah wafat, ya. Dan bisa untuk membayar apabila kita di dunia ini berbuat jahat pada makhluk Allah. Ini jadi tabungan kita, ya. Yang kita baca tadi itu kita akan menjadi tabungan kita dan bisa untuk membayar apabila kita berbuat jahat kepada makhluk-makhluk Allah. Kumpulkan sebanyak-banyaknya kebajikan kita, karena ternyata bisa dipakai untuk membayar kebutuhan kita di dunia. 2 juta kebaikan itu lebih besar daripada 2 juta rupiah. Al-Karim itu apabila diminta pasti memberi, dan apabila diberi tidak peduli berapa banyaknya. Amalan-amalan tadi itu berdasarkan dari hadis Rasul tuh, bukan cuma sekedar
apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari melalui kitabnya. Bukan, itu hadis Rasul. Jadi emang Allah mah maha hebat, maha kaya. Ya, bahkan kita membaca Al-Fatihah atau membaca sholawat aja bisa memberikan rahmat seluruh alam semesta raya. Ya, karena Allah mah maha gagah, maha hebat. Kita harus yakin iman kepada Allah yang maha segala-galanya. Ya, baca sekali aja tadi dikasih 1 juta kebajikan. Ya, doa-doa yang lain juga 2 juta kebajikan. Belum pahala ini pahala itu yang menjadi tabungan-tabungan atau bekal kita di alam akhirat nanti. Ya. Dan 2 juta kebajikan itu lebih hebat, lebih gagal, lebih tinggi dari 2 juta rupiah di dunia. Di dunia mah ya sebentar lagi semua akan meninggal. Justru ya, kehidupan di alam barzah, ya, alam arwah, kesananya di padang mahsyar, itu yang akan lama dan membutuhkan bekal yang banyak. Dan kita harus tahu tuh bagaimana caranya kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat. Karena di akhirat kita bukan meninggal, tapi hidup dan lama sampai penghisaban, sampai ditimbang melalui mizan, sampai Shiratal Mustaqim. Itu perjalanan yang sangat lama dan membutuhkan bekal yang sangat banyak. Nah, ini Allah Maha Karim, Allah Maha Pemurah, Maha Kaya. Ya, kita kumpulkan tuh. Ya, kita membaca 1 kali aja seperti itu. Dibaca 11 kali dapat 2 juta kebajikan. Luar biasa ya. Jadi Allah tidak peduli kepada siapa dia memberi, tidak pandang bulu. Ya. Pada setiap makhluknya, bahkan iblis pun akan diberi. Kalau iblis baca, ya, akan diberi. Apabila kita melaporkan hajat kita kepada orang lain, maka Allah sebenarnya tidak ridho. Jadi kita harus melaporkan segalanya kepada Allah saja. Ya. Jangan melaporkan seluruh keadaan kita, hajat kita, keluhan kita kepada makhluk, kepada orang. Sebenarnya Allah tidak ridho. Nah, ringkasan hikmah yang ke-37 dan 38 ini akan disempurnakan nih di ringkasan hikmah ke-39. Janganlah kamu menghadap atau mengadu kepada selain Allah atas suatu hajat yang hajat itu didatangkan oleh Allah. Maka bagaimana orang lain bisa mengabulkan hajat itu, karena Allah juala yang hanya bisa mengabulkan hajat. Orang dan makhluk mah tidak bisa menunaikan hajat itu. Dia juga, orang atau makhluk-makhluk itu juga, ya, dikabulkannya, dibisakannya itu oleh Allah. Kalau kita punya hajat, lapor aja kepada Allah, karena Allah lah yang bisa menunaikannya. Tinggal Allah mengirim malaikat atau orang-orang yang akan membantu hajat-hajat kita. Ngapain kita memohon kepada orang? Kepada Allah aja dulu, ya. Barang siapa yang tidak mampu mengangkat hajat dirinya sendiri, bagaimana menunaikan hajat orang lain? Dia juga sendiri, ya, tidak bisa menunaikan hajat-hajatnya. Bagaimana menunaikan hajat orang lain? Ya. Apabila engkau menghadap Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberi apa yang kita minta. Ya, makanya sungguh-sungguh kita kepada Allah. Ada macam-macam cara yang diajarkan oleh Rasulullah agar permintaan-permintaan kita ini diperhatikan oleh Allah. Ya. Nih, yang pertama yaitu kita harus sering mendoakan orang lain. Ini akan segera diberi oleh Allah atau dikabul. Jadi sebelum orang yang kita doakan itu diberi, maka Allah akan memberikan dulu kepada kita yang mendoakan. Ya, kita sering mendoakan orang lain, apalagi mendoakan itu orang lain tidak tahu. Bahkan kita sering, santri Al-Hanjati ini, santri Khalwat Al-Hanjati sering memberi hadiah atau doa-doa atau mengirimkan hadiah Fatihah dan salawat kepada seluruh makhluk-makhluk Allah yang mereka tidak tahu. Kebayang tidak? Ya. Jadi kita itu menjadi rahmatan lil alamin. Kita doakan, kita kirimkan hadiah Fatihah untuk seluruh makhluk-makhluk Allah.
seluruh item-item kita sebutkan, ya. Sebelum mereka, kita dulu yang akan dikabulkan. Walaupun secara di dunia tidak, tetapi kita sudah mendapatkan keberuntungan yang luar biasa di alam akhirat itu. Terlebih doa kita untuk orang-orang yang jahat dan jolim kepada kita. Kita doakan mereka ya dengan doa yang baik-baik. Tuh, ini kata Rasulullah ini. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah itu orang-orang jahat, beliau kasih hadiah, ya. Beliau doakan. Luar biasa ini ajaran Rasulullah, ya. Allah akan beri kita dengan sebab yang kita ketahui, dan ada kalanya dengan sebab yang kita tidak ketahui, ya. Jadi untuk pengabulan doa kita itu ada yang diketahui ataupun tidak, bahkan bisa saja dengan tidak ada sebab, tahu-tahu Allah berikan, ya. Jadi apabila engkau minta kepada makhluk setelah engkau menghadap kepada Allah, ada geretak hati misal untuk ada caranya, maka engkau harus mengiktikadkan bahwa makhluk adalah sebab pentara saja, ya. Ini sebab yang maklum, ada geretak sedikit, ya. Tetapi hanya Allah yang bisa memberikan izin atau ridho atau memberikan pengabulan. Hanya Allah saja. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Karena Allah lah yang mendatangkan sebab itu, dan hanya Allah sajalah yang bisa mengabulkan atau memberi doa kita ini, mengupah, ya. Kalau kita tidak ingat akan Allah, maka kita adalah orang yang terhijab, terdinding, ya, tercela di mata Allah, ya. Jadi kita harus benar-benar di awal tadi hanya ada Allah dan Allah saja di alam semesta raya ini, ya. Udah kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah seluruhnya, ya. Tadi kita, ya, di dunia ini kita tinggal mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat, ya. Itu luar biasa nih, ya. Tuan Guru ini memberikan hikmah-hikmah yang luar biasa kepada kita sampai kita disuruh, ya, untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Rasulullah mengajarkan kalau pengen permintaan kita cepat diperhatikan oleh Allah, kita doakan orang lain sebanyak-banyaknya. Kita doakan terlebih orang-orang yang jahat dan jolim kepada kita. Kita doakan. Itu akan mempercepat pengabulan doa kita, terutama itu untuk di akhirat. Jadi kita harus memiliki tabungan yang sangat banyak untuk perjalanan panjang kita setelah kematian di dunia. Kita akan dihidupkan di alam barzah, ya. Kita menunggu hari kiamat sampai yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kita digiring ke padang mahsyar untuk menunggu penghisaban yang sangat lama, yang luar biasa. Di alam padang mahsyar itu kita akan dihisab itu satu-satu sejak manusia zaman Nabi Adam sampai kiamat. Itu luar biasa lama, melelahkan, dan sangat luar biasa kejadian di padang mahsyar. Wallahu alam bisawab. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, ya. Yuk kita kembali, kita kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat. Jangan terlena di dunia, ya. Jangan sibuk-sibuk di dunia, kita tidak mengumpulkan bekal alam akhirat, ya. Al-Fakir mohon maaf lahir dan batin, mohon ikhlas ridho, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.